ilmu yang tidak dipraktikkan, seperti senjata yang berkarat, pelatihan hari ini adalah cara kita mempertajamnya. Tangkap minimal 3 poin dalam pelatihan hari ini, dan praktekkan. Mari kita mulai. Iya, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Solid dan maju. Sekali lagi, lebih semangat. Apa kabarnya? Solid dan maju. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, kita mau belajar mengenai mental block ya, bebas dari mental block. Saya kira teman-teman sudah tahu ya, mental block itu, mental itu pikiran, block itu yang ngeblok. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu bahwa dalam pengertian ini bebas dari mental block itu mental block yang tentunya negatif. Ada enggak mental block yang positif? Mental block positif ada enggak? Secara umum tidak ada, tetapi sebenarnya ada. Karena yang kita bahas di sini adalah tujuan kita yang baik, mengubah perilaku kita yang lebih baik tentunya. Tidak ada tujuan yang negatif. Kalau tujuannya negatif, bisa enggak mental block positif muncul? Bisa jawabnya. Dalam arti begini ya. Misalnya contohnya yang sederhana aja ya. Ketika kita duduk entah di mana ya, di ruang tunggu misalnya. Tahu-tahu di sebelah kita ada, loh ini enggak ada orang kok ada HP ya, HP-nya ini HP mahal juga ini. HP yang 15 juta ke atas misalnya, masih baru ini kelihatannya, kita lirik lah. Kok enggak ada orang? Enggak ada CCTV sekalian. Wah ini dikantongi ini. Bisa dijual lumayan ini ya. Misalnya punya pikiran seperti itu ya. Tujuan kita negatif ya. Tapi bisa enggak muncul mental block yang positif? Karena program di pikiran kita, karena keyakinan belief kita bahwa kita tidak boleh mengambil haknya orang lain, itu kan punya orang ketinggalan. Nah, muncullah mental block itu. Jangan kita terhambat oleh tujuan kita dihambat oleh mental block itu. Tetapi dalam arti mental block yang positif, karena kita punya nilai-nilai ya, punya belief kita bahwa kita ambil barangnya orang lain itu dosa misalnya ya. Jadi itu muncul mental block yang positif karena kita tertanam belief yang baik, yang positif, nilai-nilai yang baik ya. Jadi mental block itu ada juga yang positif loh, tapi untuk tujuan yang negatif tentunya ya. Kalau tidak ada mental block yang positif, tujuannya negatif ya, nanti bisa terjadi ambil aja HP-nya, kantongin ya. Tapi bukan seperti itu. Nah, yang kita bahas hari ini adalah mental block yang menghambat tujuan kita yang positif ya. Jadi pengertian mental block yang kita bahas ini nanti adalah mental block yang negatif ya. Oke, kita lanjut. Apa itu mental block? Nah, mental block itu hambatan psikologis. Nah, kita kalau ngomong psikologis itu berarti dari pikiran atau mental kita, dari perasaan atau emosi kita, dan terwujudkan tingkah laku, perilaku kita ya. Jadi apa yang menghambat psikologis, menghalangi kemampuan kita ya, kemampuan seseorang untuk berpikir jernih. Berpikir jernih itu berpikir yang logis, rasional, objektif, tidak terpengaruh oleh provokasi, oleh emosi negatif, oleh hal-hal yang membuat kita pikirannya jadi melenceng. Jadi berpikir jernih, logis dan objektif ya. Kemudian yang menghalangi kemampuan kita untuk bertindak, dan nanti akan diuraikan satu-satu ya. Kemampuan kita untuk bertindak, melakukan sesuatu, oh enggak bisa, oh aku susah untuk lakukan itu, pasti gagal. Nah, misalnya seperti itu, untuk bertindak kita tidak bisa, atau kita terlalu, nanti dibahas ya, terlalu perfeksionis ya, harus begini harus begitu, sehingga malah tidak berjalan ya. Kemudian menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah kalau kita pikirannya ya terganggu oleh banyak hal. Tadi mental block juga menyelesaikan masalah kan terganggu ya, menghambat kita untuk menyelesaikan masalah. Nanti begini begitunya itu banyak yang keluar secara negatif ya. Kemudian untuk mencapai tujuan tertentu ya, kita mau tujuannya apa, nanti semua dibahas setelah ini ya. Jadi dan lain-lain masih banyak sekali yang menghambat kita. Kalau kita uraikan nanti ada beberapa ya.
Lanjut. Nah, jenis-jenisnya. Ada rasa takut, ada perfeksionisme yang tadi ya, terus overthinking, keyakinan negatif, trauma masa lalu ya, pengalaman masa lalu. Yuk kita diskusi. Ada yang bisa kasih contoh 1-5 ini? Contohnya salah satu dari ini pengalaman teman-teman semuanya dari ada enggak dari kita? Saya yakin setiap orang itu punya ya mental block ya. Hanya mental blocknya itu yang bagaimana ya tingkatannya, nanti kan kita belajar juga ada yang ringan, yang sedang, yang kuat. Nah, yang mengganggu tentunya yang sangat kuat, yang kuat itu tadi ya. Kalau ringan mungkin masih oke-oke ya. Yuk kita jenis-jenis mental block. Siapa yang pernah alami ini? Ya, setiap orang itu pasti, saya yakin pasti punya mental block-nya itu tadi ya. Skalanya seperti apa, kecil atau besar. Nah, ada yang mau sharing tentang jenis-jenis mental block? Ya, silakan. Dari 1-5 ada yang mau sharing mana? Yang nomor berapa? Ya, kalau saya nomor 5. Nomor 5, trauma masa lalu. Wah, ini mesti itu tadi ya. Ya, itulah. Biasalah laki dan perempuan. Iya. Itulah. Sudah aku duga. Besi yang tentang masa lalu itu ya. Ya gitu. Pernah sih saya ya memang seperti itu ya, memang trauma masa lalu ya. Pernah terjadi mental block seperti itu. Ya. Biasa kalau pernah hubungan laki-laki perempuan pasti ada namanya perbedaan persepsi namanya laki dan perempuan. Ya tapi waktu trauma itu ya saya tidak bisa berpikir seperti sekarang ya. Trauma itu saya pikirannya negatif terus gitu. Ya, gitu Bu Indah. Ya. Itu pengalaman yang real ya. Jadi trauma itu ada. Pada waktu itu ya mengalami trauma, terus ketika mendekati orang lain lagi jadi ada aras-aras malas gitu. Jadi terhambat ya gitu. Untuk mendekati nanti kayak yang itu lagi nanti ya itu akan muncul terus sampai kita menyadari, nanti kita melepaskan tadi ya, bebas dari mental block, sehingga berubah enggak sekarang ini setelah menyadari oh aku kok begini, aku mau berubah enggak? Setelah menyadari berubah. Nah itu tadi, setelah mengerti, membebaskan diri dari mental block tersebut. Ya itu contoh real ya. Ada lagi yang mau sharing, silakan. Ya silakan. Ya, saya rasakan pada saat itu saya punya rasa takut. Takut ya. Itu berarti nomor 1 rasa takut. Takut apa Pak Pur? Ya karena saya merasa bahwa di kuliah ini kan saya pernah untuk gagal memilih jurusan. Akhirnya zaman kuliah ya. Ya, saya ujian ternyata apa yang kita lakukan itu mempunyai kegagalan. Wah, terus akhirnya kalau saya mau milih jurusan itu ada unsur takut, wah engko kayak ketopo, ini yang membebani saya pada saat saya mencari jurusan yang tepat untuk saya supaya saya bisa lolos untuk mengikuti ujian gitu. Ya. Pernah tidak diterima apa Pak? Ya, saya pernah ya karena saya dulu pernah pengennya mau kuliah jurusan ini tapi kok enggak. Iya, wajar ya kalau tidak bidangnya salah pilih sehingga di situ bisa gagal. Tapi kalau sesuai passion kita, ya itu pasti buktinya sudah lulus ya, sudah bisa kuliah, lanjut kembali ya. Jadi rasa takutnya itu terus bisa lepasnya gimana? Karena setelah saya mengikuti jurusan hukum itu kok lancar, saya bisa bagaimana untuk mengikuti mata kuliah jurusan hukum itu kok tidak ada keberatan dalam arti, terus akhirnya rasa takut itu hilang. Ya, itu pilihan yang tepat adalah masuk di jurusan hukum seperti itu ya Pak Pur. Iya betul. Jadi ketika rasa takut itu muncul, berikutnya juga ada was-was, tapi ketika kita berani hadapi dan ternyata itu
kita bisa melewati, hilang rasa takut iya, itu. betul. Bahkan bisa lanjutkan Pak Pur kuliah Ya, lagi lah. ya, Itu ya betul. seperti itu. Ada lagi? Terima kasih Pak Pur. Ya, Pak Andri terima tadi kasih, juga sudah ya. sharing. Ya, Bu Tia, ada tambahan apa ini? Saya borong tiga-tiganya aja Bu. Wah, tiga-tiganya Perfeksionis, emang menarik ini. overthinking Apa ini? sama Iya. keyakinan negatif. Komplit. Tiga-tiganya itu saya pernah merasakan sendiri dan itu memang blokir banget sih Bu Indah. Perfeksionis tuh contohnya ketika saya tuh ngerjain skripsi, tuh saya pengennya hasilnya bagus. Saya pengennya hasilnya bagus. Saya pengen skripsi saya itu bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi harus sebagus mungkin. Tapi pada kenyataannya ternyata situasi waktu itu tidak bisa mendukung saya untuk menuju ke sana Bu Indah. Jadi skripsi udah disusun bagus-bagus, COVID harus ganti, padahal harus kejar-kejaran waktu gitu. Jadi perfeksionisnya itu, sifat perfeksionis saya itu ternyata membuat saya kecewa pada diri saya sendiri. Akhirnya saya jadi malas melanjutkan waktu itu sempetan. Jadi mental block. Itu yang kedua, itu contohnya seperti itu. Overthinking itu juga sering sampai sekarang pun masih, tapi untungnya sekarang sudah ada orang yang ngingetin untuk mulai dikelola overthinkingnya itu. Bisa sampai nggak tidur soalnya Bu Indah. Terus keyakinan negatif itu juga hampir sama karena overthinking itu tadi ya. Jadi overthinking itu ya Bu Indah, karena keyakinan negatif, merasa bahwa ini nanti kemungkinannya sih gagal gitu-gitu. Nah terus akhirnya jadi overthinking, gak selesai circle-nya gitu terus. Circle-nya jadi lingkaran setan terus itu. Ya jadi itu memang saya akuin memang sangat-sangat memblokir mental saya untuk maju dan berani sih Bu Indah. Tapi untungnya masih ada orang-orang yang ngingetin saya buat mulai dikelola. Bahkan saya disaranin baca-baca buku untuk bisa mengelola 3 hal itu tadi. Ya, itu Bu Indah. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih Bu Tia. Jadi ini ya 2, 3, 4 perfeksionisme membuat overthinking sehingga kita mau bertindak jadi maju mundur, tidak bisa lancar ya, terhambat di situ sampai tidak selesai ya. Kemudian keyakinan negatif tadi bertambah lagi malahan. Nah, betul. itu tadi. Betul. Berarti tiap kita itu punya mental block yang negatif ya. Kalau mental block yang positif malah beneran ya kita. Jadi itu tadi ya, betul ya. Jadi perfeksionisme membuat kita overthinking sehingga kita tidak melakukan apa-apa malahan ya, tidak cepat-cepat selesai. Oke, kita lanjut ya. Nah, penyebabnya sekarang, penyebab mental block ini sekali lagi mental block yang negatif ya. Penyebab mental blocknya, nah pola pikir yang negatif. Pola pikir itu cara kita memandang sesuatu dari sisi yang negatif ya. Kalau tadi keyakinan negatif itu keyakinan sudah ada, sudah tertanam dari pengalaman yang lalu, itu keyakinan ya. Tapi kalau pola pikir itu cara kita berpikir bagaimana saat ini ya, kita melihatnya kok dari negatifnya bukan dari positifnya. Contohnya apa ya, bisa kasih contoh berpikir negatif itu seperti apa, yang tidak berkaitan dengan keyakinan tapi berpikir itu cara berpikir yang negatif. Ada sisi yang positif tapi dia milih yang negatif, itu pola pikir ya. Kalau tadi keyakinan itu memang belief, sudah ada di dalam bawah sadar kita. Tapi kalau pola pikir, cara kita memandang itu harusnya bisa yang positif tapi kita kok cari yang negatif. Nah begitu, ada contohnya. Ayo, dalam aktivitas sehari-hari apa itu? Ya contohnya saat diberikan tugas pekerjaan tapi berpikirnya aku ndak mau, ndak bisa. Nah kalau sudah berpikir negatif itu kan jadi terhambat, ndak bisa maju gitu. Contohnya itu Bunda, betul Ya, begitu? terima kasih Pak Andre. Jadi bisa juga seperti itu ya. Jadi pola pikir itu cara kita berpikir tapi dilandasi oleh belief atau keyakinan yang negatif sehingga pola pikirnya pun negatif. Itu ada kaitannya tadi. Jadi tadi ada beda ya antara keyakinan negatif dan pola pikir atau berpikir negatif. Tapi berpikir negatif itu memang bisa didasari oleh keyakinan, oleh belief kita yang sudah ada di dalam diri kita. Aku tidak bisa kayak tadi ya, aku tidak mampu kok. Lah itu tadi, jadi pola pikirnya, cara memandangnya negatif. Harusnya oh aku mau berusaha, mestinya aku bisa ya.
atau aku coba dulu ya, aku coba dulu misalnya seperti itu. Oke, itu pola pikir negatif. Sekarang yang kedua, pengalaman buruk atau trauma. Ya, tadi sudah ya, kalau trauma kita tadi sudah bahas ya, pengalaman buruk, trauma. Tapi semua sudah lepas ya, syukur sudah bangkit kembali ya, punya semangat kembali, hilang semua mental blocknya. Yang ketiga, karena lingkungan. Nah, lingkungan ini ada yang bisa menjelaskan? Mental block itu dari lingkungan. Lingkungan itu seperti apa? Nah, dari faktor ekstern ya, kalau tadi internal ya, tapi yang sekarang faktor eksternalnya di luar lingkungan itu seperti apa? Ya, Bu Tia, coba silakan. Ini sedikit cerita aja. Mungkin lingkungan itu waktu misalnya contohnya saya itu punya cita-cita ya Bu ya. Punya cita-cita waktu itu jadi penyanyi. waktu itu saya dapat undangan audisi memang. Oh iya. Dapat undangan audisi. Yeah. Tapi salah satu ada orang dewasa di sekitar saya tuh ngomong, ngapain mereka ngasih kamu kesempatan audisi padahal ada yang lebih bagus di luar sana. Seperti itu contohnya. Seperti itu contohnya. Betul ya, itu lumayan langsung des gitu ya, langsung drop begitu. Contohnya mungkin begitu ya Bunda ya, lingkungan. Iya, betul. Lingkungan itu bisa dalam keluarga, dalam teman pergaulan, dalam kalau masih kuliah teman-teman mahasiswa, kalau sudah bekerja teman-teman bekerja, atau suatu komunitas di mana kita ada di situ. Itu sangat pengaruh ya, lingkungan di mana kita ada. Ya, kita kebiasaan yang baik bisa menjadi buruk karena lingkungan kita yang buruk. Kalau kita sendiri punya pegangan yang kuat, ya mungkin pengaruhnya bisa kita jaga diri ya, kita bisa hindari. Tapi kebanyakan, coba kalau ada 50 orang teman-teman kita semua berbuat A, kita mau B sendiri, kan kita yang aneh. Mau tidak mau kita terpengaruh, apalagi kata-kata yang keluar seperti itu tajam, terus mematahkan semangat, menjadi mental block karena lingkungan tidak mendukung. Beda kalau lingkungannya misalnya, oh tidak apa-apa, kamu coba dulu, kamu punya potensi, ayo belajar, ayo semangat gini. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Tia. Silakan selanjutnya yang mau berbagi. Lingkungan. Nah, saya ini masa lalu juga karena terpengaruh lingkungan. Pada saat saya itu SMA, banyak teman-teman yang ya istilahnya nakal atau gimana ya, karena berburu itu saya terpengaruh masalah lingkungan ya, karena dia teman-teman saya itu memang dia hobinya pacaran, terus kemudian seperti itu kebelingannya, maka akhirnya saya terpengaruh untuk lingkungan yang buruk. Saya anggap sekarang saya berpikir kok bisa itu, akhirnya saya juga meniru gaya lingkungan yang terlaksana dalam kehidupan itu. Akhirnya saya ikut melu-melu teman-teman yang wah kalau pacaran sampai malam sampai ini ya, akhirnya itu saya terapkan dengan bersama-sama teman-teman saya yang beling itu. Akhirnya saya itu terpengaruh hal-hal yang kurang baik dan itu menjadi hasilnya ya itu, wah akhirnya apa yang saya lakukan itu ya kita nilai kurang pas karena apa yang diterapkan itu memang agak menyimpang ya. Wah terlalu pacaran, dan saya kontrol sekarang ini, wah kok menjadi seperti itu ya itu. Tapi akhirnya setelah saya mahasiswa terus berbalik dengan kehidupan saya yang beda lingkungan, akhirnya mempengaruhi saya menjadi hidup yang baik gitu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Pur. Jadi memang lingkungan itu pengaruh ya, ini tadi harusnya, apalagi mau ujian ya Pak ya, terus malah dolan terus ya, pacaran sampai malam. Lah tujuan kita untuk belajar itu kan yang menghambat tujuan, berarti mental block itu menghambat tujuan kita, tujuan yang positif ya tentunya. Ingin lulus ujian, ingin dapat nilai baik, tapi terhambat karena keinginannya terbelokkan oleh tadi, wah dolan aja sama teman-teman, karena semua teman-teman juga pergi jalan-jalan ikut. Nah seperti itu, lingkungan tidak mendukung untuk berpikir atau bertindak yang positif, tetapi menarik kita ke
yang negatif. Sehingga di sini kita tahu ya, pergaulan itu penting sekali. Orang-orang sekitar kita itu siapa, itu yang membentuk diri kita. Yang keempat, kurangnya dukungan. Nah, kurangnya dukungan gimana? Kalau tadi dukungannya malah dukungan yang negatif ya. Sekarang cari kurangnya dukungan. Jadi yang menyebabkan mental block itu kurangnya dukungan. Ada yang bisa kasih contoh? Ya, kita diskusi ya, nggak apa-apa, nyantai aja. Silakan, Pak Andri. Kurangnya dukungan. Mental block yang disebabkan karena kurangnya dukungan. Ini kok kayak mirip lingkungan ya. Sekilas ini kurang dukungan itu kan dari pihak lain ya. Betul. Jadi misalnya dari lingkungan kita atau dari keluarga ya. Seperti tadi ceritanya ya, Budia itu sebenarnya mau maju, mau nyanyi, tetapi karena kurang didukung ya, sudah di label lah. Yang orang lain aja gimana tadi, suaranya lebih bagus seperti Raisa, kamu suaranya kayak apa, nah gitu. Mirip sih itu. Mirip. Ada kaitannya, tapi mungkin ada bedanya. Lingkungan. Iya. Dukungan itu support secara langsung yang mendukung kita, tapi lingkungan ini biasanya justru ini yang membawa kita seringnya kalau lingkungannya baik ya baik, kalau buruk sebatas itu. Tapi kalau yang dukungan itu betul-betul, misalnya dalam keluarga, anak ya, misalnya cucu anak kurang dukungan, dia mestinya bisa melakukan sesuatu ya, dia punya bakat yang baik yang bisa dia tingkatkan, tapi gak ada dukungan dari orang tua misalnya. Nah ini akan menjadi mental block. Harusnya dia bisa menjadi gak bisa. Ketika orang tuanya memberi dukungan, ayo kamu bisa ikut les ini gitu. Ini berkembang, gak ada mental block. Dia bisa mengembangkan sebebas-bebasnya, ada hambatan. Ya hambatan itu karena gak ada dukungan. Misalnya papa pengen ikut main ini, kursus ini, les ini, main ya, enggak usah, enggak ada dukungan. Itu ya maksudnya seperti itu ya. Jadi hampir sama sih memang, tapi dalam pengertian yang agak berbeda ya, lingkungannya seperti apa. Kalau ini dukungan ya yang membuat kita menjadi lebih maju, dukungannya ada atau tidak. Kalau enggak ada dukungan, kurang dukungan, sehingga kita bisa masuk ke mental block. Oke, lanjut ya. Nah sekarang dampaknya apa? Dampaknya penurunan produktivitas kita, produktivitas dalam kita bekerja. Kalau masih kuliah, sekolah ya, produktivitas untuk belajarnya, untuk mengerjakan tugas-tugas itu menjadi menurun karena mental block tadi. Kehilangan peluang. Nah karena apa? Tadi rasa aku tidak layak, aku tidak bisa, aku jadi pimpinan, wah kayaknya nggak bisa, tapi tidak mau coba, ya. Aku tidak seperti ini loh si A si B. Nah, kemudian stres yang ketiga, stres dan kecemasan. Kalau kita stres, kita punya kecemasan, nah bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita ya? Belum apa-apa sudah stres, cemas ya, atau kita mau tampil ya, public speaking misalnya. Kita sudah stres dulu karena takut, karena cemas nanti dibicarain orang-orang itu yang duduk sebelah sana itu ngeliati terus, nanti dibilang ini begini-begini kok enggak bisa gitu ya. Kita takut kalau kita ini nanti apa ya, dipandang negatif, kita dicacat istilahnya ya dalam tanda petik. Nah itu tadi, sehingga ini berkaitan juga menimbulkan rasa tidak percaya dirinya semakin besar. Kalau kita biarkan seperti ini, ya jadilah seperti ini dampaknya mental block. Jadi rasa percaya dirinya semakin, rasa tidak percaya, bukan percaya diri, tidak percaya dirinya semakin mengecilkan percaya diri kita. Jangan aku itu aja, ini, nah ganti orang. Kesempatan lewat ya. Rasa tidak percaya diri tadi mengganggu. Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang cara mengenali mental block itu tentunya bisa melalui pikiran, perasaan, perilaku kita. Ya, kita mengenali diri sendiri ya, diri sendiri. Tidak perlu ke orang lain dulu, diri sendiri dulu. Ya, kita analisis pola pikir kita. Sudahkah kita itu berpikir positif dalam beberapa hal kita? Misalnya berapa waktu, ya berapa jam yang lalu lah kita lagi mikir apa? Berpikir yang positif atau negatif? Menganalisa kita. Coba dari bangun tidur, ada enggak pola pikir yang negatif?
cara pikir yang negatif. Kalau tidak ada, ya syukur, berarti sudah bebas dari ini, nggak ada ya. Kemudian itu yang berkaitan dengan pikiran ya, jadi kurang lagi pikiran, perasaan, perilaku, analisis pola pikir itu pikiran ya. Kemudian yang kedua, evaluasi perasaan itu emosi kita sering emosi, tidak sedikit-sedikit langsung marah, sedikit-sedikit kita tersinggung, sedikit-sedikit apa ya, itu evaluasi perasaan kita, karena itu yang bisa menjadikan kita mental block ya, dampaknya nanti ada juga. Jadi kalau kita mengenal itu, kita bisa memanage ya pikiran, perasaan kita, menjadi tahu ya. Kalau selama ini mungkin tidak sadar kita, setelah ngerti, oh itu mental block buat aku, demi siapa? Demi diri kita sendiri loh. Nah itu semua. Kemudian yang ketiga, perhatikan reaksi fisik kita. Contohnya yang jelas apa? Dek 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 ya, itu pernah enggak merasakan dek dek dek? Siapa enggak pernah merasakan dek dek di sini? Kalau dari dulu ya, dari SD, SMP, SMA sampai sekarang ini selalu begitu ditunjuk maju, tidak pernah rasa grogi, enggak ada, panik enggak ada, deg-degan enggak ada, blank enggak ada. Ada enggak? Kalau ada itu luar biasa. Setiap orang biasanya ya, secara umum itu dari awal, termasuk public speaker yang hebat-hebat sekalipun, awalnya mesti ada rasa was-was, ada deg-deg sedikit ya, walaupun enggak, itu kan masing-masing orang berbeda ya, ada yang keras dulu, ketakutan, cemas, ada yang tetap tenang tapi tetap ada ya. Karena saya beberapa mendengarkan juga dari artikel atau dari YouTube, semua juga dimulai dari perasaan seperti itu, siapapun hebatnya ya, sampai yang kelas internasional dunia pun juga dari awalnya juga mau ngomong susah, deg-degan. Nah ini tadi reaksi fisik. Ada lagi apa? Reaksi fisik jadi pusing, jadi mual. Nah seperti itu reaksi fisiknya ya. Sekarang tanyakan pada diri sendiri, apa yang menghentikan aku melangkah? Selalu ya, selalu saya katakan melangkah yang positif ya, bukan yang negatif. Lah yang menghentikan ini kan selalu mental block yang negatif. Ada enggak? Nah ini kita sendiri yang tahu ya, apa yang menghentikan aku melangkah? Ketika aku misalnya ingin melakukan sesuatu, mengawali sesuatu, entah itu proyek, entah itu tugas, entah apa, kita merasa ditunda dulu ya, nanti tunda-tunda, prokrastinasi ya, jadi sesuk wae ditunda, apa minggu depan aja lah. Apa yang menghentikan atau menghambat kita melangkah? Wah aku paling ya gagal kok, gak bisa. Nah seperti itu ya. Yuk kita lanjut. Sekarang cara mengatasi mental block. Nah ada banyak cara, cuman ini beberapa diantaranya ya. Yang pertama yaitu kita sadari dan kita akui. Selama kita tidak mau memahami, mengakui ya, atau menyadari kita ini ada mental block yang negatif itu tadi, ya gimana kita bisa merubah kita menjadi lebih baik ya, sadari dan akui. Yang kedua, ubah pola pikir tadi ya, yang negatif menjadi positif, jelas ya kalau ini. Kemudian latih diri secara bertahap, jadi tidak bisa langsung instan ya. Begitu dulunya penakut, rasa cemas, sering grogi, tiba-tiba langsung tidak bisa dalam waktu singkat sekali langsung berubah total. Tetapi bertahap, melatih diri. Semua kita akan belajar ya, di sini pun kita belajar, jadi latih diri secara bertahap. Kemudian cari dukungan teman, keluarga atau mentor yang tadi ya, dukungan, mendapat support ya, dapat dukungan supaya tidak kekurangan dukungan. Kalau kita sudah merasa kuat ya mungkin dukungannya tidak terlalu dibutuhkan, tapi ada saatnya kita itu butuh ya, butuh entah itu teman, entah keluarga, entah siapa, sahabat atau apa, untuk mendukung kita ketika kita lagi down, ketika kita ada masalah, kita sharing ya, diskusi, minta pendapat dan lain-lain. Kemudian yang kelima, buat tujuan yang realistis. Nah ini kaitannya tadi dengan apa? Perfeksionisme ya. Jadi kalau orang yang perfeksionis inginnya, tujuannya mendapatkan yang sempurna, yang baik, sampai kemudian kalau gagal sedikit, tidak seperti yang diharapkan, jadi down, jadi malas, jadi merasa gagal dan lain-lain, sehingga ini sangat menghambat. Kalau kita realistis sesuai dengan kemampuan kita,
ya, tujuan itu bisa kita capai. Ya, ini lebih memudahkan kita. Kemudian yang keenam, gunakan teknik, ya, teknik-teknik bisa relaksasi, bisa teknik pakai self hypnosis, afirmasi, visualisasi, atau Swiss pattern, ya. Yang dulu kita juga sudah belajar, ya, Swiss pattern. Afirmasi tahu, kemudian self hypnosis yaitu memberikan sugesti positif pada diri sendiri. Tekniknya juga dengan sama relaksasi dulu, ya, relaksasi. Kalau self hypnosis itu dengan relaksasi juga memberikan sugesti-sugesti yang positif. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya ajak main-main, ya. Self assessment, penilaian diri, ya. Yuk, jawablah dengan jujur, ya, sesuai kondisi pribadi Anda. Ini nanti perlu didiskusikan atau diri sendiri yang tahu, cukup tahu, tidak apa-apa. Ya, jadi pilih skala 1 sampai 5. Skor 1 sangat tidak setuju. Skor 5 sangat setuju. Ayo, boleh ditulis di kertas 1 sampai 5. Kalau sudah, katakan sudah gitu, ya. Nanti kita lanjut. Mau ada yang mau di-share boleh, yang enggak mau buat saya sendiri aja silakan, ya. Silakan kerjakan ini dulu, ya. Kalau sudah boleh katakan sudah. Ya. Kenapa? Nanti sebentar. Nanti dulu. Yang penting sudah, ya, sudah kasih angka masing-masing, ya. Apa sudah? Ya, tunggu sebentar, masih kurang sebentar. Ya, boleh dijumlah, boleh dijumlah. Mau di-sharingkan atau private? Bisa enggak apa-apa, ya. Kita belajar walaupun ada mental block pun kita nanti bebas lepaskan, ya. Oh, ya. Ya, itu kalau penyakit, ya. Kalau tremor, ya, tangannya begini bukan karena gemetar. Atau pagi-pagi belum makan, ya, lemes badannya, bangunnya kurang tidur, bangun pagi pegang itu bisa goyang sendiri, ini tangan bisa gerak-gerak sendiri. Apa kalau sudah kasih tahu, ya. Yang pertama, saya takut mencoba hal baru karena takut gagal. Masih ada enggak seperti ini? Yang kedua, saya merasa tidak cukup mampu dibanding orang lain, ya. Yang ketiga, saya pernah gagal dan sampai sekarang masih trauma. Yang keempat, saya sulit mengambil keputusan karena takut salah. Yang kelima, saya merasa suara saya tidak layak untuk didengar. Jujur, ya, karena ini untuk perbaikan diri, tidak apa-apa. Semua orang pasti ada kekurangannya. Jadi jangan takut. Jujur, jangan dibuat baik-baik, ya. Di apa, ya? Di api-api ke. Sudah? Pak Boris sudah? Sudah, baik.
Yang enggak mau sharing nggak apa-apa, yang mau sharing silakan. Angkanya berapa? Iya. Nanti ada range-nya. Nomor Mau 1. siapa? Nomor 1 itu ya, Ya. saya takut coba hal baru karena takut gagal, saya skornya 2. Boleh saya tulis? Boleh. Boleh ya. Jadi ini enggak private ya, enggak apa-apa ya, 2. Ya. Terus Saya merasa tidak cukup mampu dibandingkan orang lain. 3. ya, terus Saya pernah gagal dan sampai sekarang masih trauma. 2. 2. Terus 4 ya. Saya sulit mengambil keputusan karena takut salah. Berarti 2. 2. Nomor 5, saya merasa suara saya tidak layak untuk didengar. 2. 2, 3, 4, 5. Kita jumlah 1, 2, 3, 4. Jadi 8, 11. Baik, nanti ya kita masih hitung aja dulu. Terima kasih. Sekarang siapa Bu Tia, silakan. Baik, untuk pernyataan pertama, saya takut mencoba hal baru karena takut gagal, itu saya di 3. Ya. Kemudian saya merasa tidak cukup mampu dibanding orang lain, itu 2. Ya. Saya pernah gagal dan sampai sekarang masih trauma, itu 2. Ya. Saya sulit mengambil keputusan karena takut salah, itu 3. Ya. Saya merasa suara saya tidak layak untuk didengar, itu 1. 1. Sama ya, 11. Ini 5, 7, 10, 11 juga. Iya, 11 juga. Sama ya. Iya. 6, 7, Padahal 8, kita tidak 11. Oke, terima kasih Bu Tia. Pak Pur, silakan. Pakai mic. Iya. Saya takut mencoba hal yang baru karena takut gagal. Itu saya punya nilai 2. Iya. Ya. Saya merasa tidak cukup mampu dibanding orang lain. Ya, itu kita mengatakan 4. Ya. Jangan kita Pak Pur sendiri. Saya Kita karena berlawanan dengan orang lain ya. Kemudian yang ketiga, saya tidak pernah gagal dan sampai sekarang masih trauma. Nah, ini benar ini. Kalau benar berarti takut trauma itu sekarang. Sangat setuju. 5. 5 ya. Iya, Terus, karena jujur ya. iya. Memang yang dicari jujur ya. Kita ke dokter tidak jujur sakit apa, Iya. kita sembunyikan ya salah obat, betul. Iya, Kita mau diobati dokter tidak terbuka ya. Jujur Iya. nggak apa-apa, semua orang punya kekurangan. Iya. Yang penting kita nyadari tadi ya. Saya Terus? sulit mengambil keputusan karena takut salah. Ya, itu tidak benar. Berarti saya sulit mengambil keputusan. Ya berapa? Nggak apa-apa. Ya, 2. 2. Ya, kemudian yang terakhir, saya merasa suara saya tidak layak untuk didengar. Ya, itu tidak benar. Berarti kalau kita berarti 5 ya. 5 itu sangat setuju. Iya. Kalau tidak layak didengar. Oh, 1 ya. Saya merasa suara saya tidak layak untuk didengar, itu tidak cocok. Berarti Harusnya layak didengar. Ya, Nah, benar. layaknya layak sekali. Yang sangat ini ya, sangat tidak setuju dengan pernyataan itu atau makin ke sana. Skornya sangat tidak berapa? setuju. 1. 1. Iya. Oke. Oke ya, kita hitung nih. Ini 6, 11, 11, 13 ya, 13, 14, betul 14. Ya. 6, 11, 14 ya. Nah, Ya. sekarang kita lihat skornya begini ya. Tulis di sini aja ya. Dari 5 ya, kalau 0 kan tidak ada, mesti Ya. ngisi. 5 kan masing-masing minimal 1. 5 sampai berapa nih? 5 sampai 10, 11 sampai 17, 18 sampai 25, karena itu 55. Nah, sekarang lihat di mana posisinya. Ini mental block sedang, rendah. Yang kedua sedang, yang ini berat, kuat sekali mental blocknya. Di manakah Anda semuanya ini? Iya. Kalau yang 11 berarti di sini ya, sudahan yang di tengah, tapi masih agak sini ya, perbatasan.
Kalau 14 juga di sini tapi di tengah-tengah sini. Yang bahaya yang ini. Nah, kalau ini ringan sekali nggak apa-apa. Ini waspada, tapi waspadanya kalau di tengah ke sana ya. Ini di tengah sini, kalau di paru ini masih mending ya. Kira-kira begitu. Iya. Ya, itu permainan aja supaya kita menjadi lebih perhatian pada diri sendiri ya. Nah, sekarang pertanyaan refleksi membongkar mental block itu. Kalau ini mungkin waktunya tidak cukup, apa tidak harus dibahas semuanya ya. Ada yang memberikan contoh aja ya. Kalau tidak keberatan, teman-teman bisa memberikan contoh. Yang pertama, misal 1 dari 6 pilih salah satu ya. Contohnya, apa ketakutan utamaku? Nah, yang kedua, jika aku takut gagal, apa yang akan aku lakukan sekarang? Ya. Kapan terakhir aku merasa blank? Ya, merasa blank, tidak mampu. Dan apa pemicunya? Kemudian keempat, apa kalimat negatif yang sering aku ucapkan kepada diri sendiri? Ya, itu tadi banyak ya. Kemudian yang kelima, apa kepercayaan lama yang sebenarnya sudah tidak relevan tapi masih aku pegang? Ya. Kemudian yang keenam, apa dampak positif jika aku bisa melewati hambatan ini? Nah, ada yang mau sharing mungkin salah satu dari itu? Ayo silakan, refleksi membongkar mental block itu apa? Boleh milih salah satu aja untuk sharing aja ya, enggak perlu semua ya, satu aja pilih. Untuk membongkar, kalau memang ada kan bisa diperbaiki gitu ya. Oke. Jika takut gagal mungkin ya Bu Indah ya. Jika aku takut gagal, apa yang akan aku lakukan sekarang? Kalau saya ya Bu Indah, sekarang ini saya berusaha itu sih Bu Indah. Tadinya tuh saya tuh kan orangnya lumayan analitis secara, tapi nggak yang pinter banget. Cuman saya suka ketika saya melakukan sesuatu, saya tuh sudah bisa membayangkan saya tuh ngapain. Kemarin juga dikasih sharing sama Pak Andri untuk mulai bayangin hal tuh yang sukses gitu, karena biasanya saya bayanginnya gagalnya. Saya bayanginnya kemungkinan gagalnya itu seperti apa. Kenapa nggak sama-sama overthinking tapi overthinkingnya yang positif gitu. Jadi yang dipikirin adalah kemungkinan sukses tuh harus gimana. Jadi ketika aku sukses, apa yang harus tak lakukan step by stepnya supaya bisa mencapai ke arah suksesnya itu. Jadi ketika saya takut gagal, saya akan memikirkan gimana kalau aku berhasil. Nah, malah pertanyaannya saya switch gitu sekarang Bu Indah. Gimana caranya supaya saya berhasil? Misalnya kalau saya tuh sekarang masih takut untuk ngobrol sama orang yang lebih pinter. Saya tuh punya ketakutan di situ karena takut terlihat tidak paham gitu ya. Nah, tapi kan saya kan pengen cari ilmu ya. Saya harusnya nggak takut gagal dong ngobrol sama orang pinter gitu. Saya justru pengen tanya banyak. Jadinya nanti saya jadi ikut berhasil kayak dia. Saya jadi mindsetnya berubah ke situ. Harus berani dulu ngelakuin, harus berani ngebayangin berhasil dulu. Kalau saya gitu Bu Indah. Gitu. Ya, bagus sekali ya. Jadi dimulai dari tadi, kalau kita punya pikiran apa tadi, ragu, tidak bisa gambarannya itu, terus ada gambaran visualisasinya, ya itu tadi yang teknik visualisasi, yang divisualisasikan dari yang buruk dulu tidak apa-apa, seperti ini, oh seperti ini. Sekarang aku mau yang ini, nanti yang lama-lama yang buruk itu pergilah mengecil hilang dari. Sekarang ini yang lebih dipertajam. Ya, warnanya, apa suaranya atau apa, bentuknya atau apa, itu sangat membantu ya. Jadi kita menjadi lebih kuat, itu hilang. Jadi mental block itu hilang, ketakutannya itu tadi, takut gagalnya hilang. Itu bagus sekali. Berarti sudah bisa mulai mengelola untuk melepas, membuang mental block tadi. Termasuk tadi toh visualisasi ya, teknik visualisasi. Ada lagi? Silakan Pak Andri. Terima kasih Bu Tia. Ya. Itu saya nomor 6 itu ya, apa dampak positif jika aku bisa melewati hambatan ini. Nah, itu kalau ini berarti dampak positif ini artinya saya sudah pernah mengalami mungkin ya gitu ya. Ya. Kalau saya pernah mengalami, kembali ke cerita tadi yang pertama saya sharingkan itu ya.
agak malu tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sudah berlalu. Dulu itu sebenarnya saya orangnya tuh orang jaim ya. Ini mungkin buat yang menonton, mungkin pria-pria yang belum mendapatkan pasangan mungkin ini bisa menjadikan titik terang ya, mungkin kalau dipraktekkan. Karena saya tuh dulu orangnya jaim ya kalau sama lawan jenis gitu ya. Nah, setelah saya mengalami traumatik itu saya agak sedikit error ya, sedikit errornya, jadi saya jadi agak lebih berani setelah itu ya. Beraninya tuh artinya itu berani, saya berani, agak berani ini loh, nggak jaim lagi gitu. Dan pikiran saya yang perfeksionis saya ubah ya. Tidak selalu harus perfect, tidak harus sesuai dengan yang saya harapkan. Semuanya yang saya terima responnya dari lawan saya itu, lawan jenis ya, mungkin bisa ditolak di apa ya, saya bisa nerima gitu. Saya waktu itu ini diskonan besar, saya langsung saya masih single loh, saya bilang gitu waktu itu. Saya masih single nih, aku pingin punya kenalan. Ini saya dulu waktu itu kan di Semarang kan pertama kali nggak punya kenalan banyak ya. Waktu itu saya kumpul di komunitas ya, saya rasa komunitas yang baik. Saya bilang, kamu punya kenalan enggak? Atau kamu mungkin belum punya? Saya bilang gitu. Ternyata sudah punya ternyata. Tapi setelah itu memang responnya itu juga ada yang memberi kenalan, ada yang enggak, ada yang menilai melihat saya mungkin gitu kok aneh tuh sikapnya mungkin gitu ya. Tapi dari kejadian itu tuh saya terbuka sesuatu hal yang baru, sehingga mentalitas saya tuh lebih positif ya, lebih berani gitu ya, ngambil resiko. Nah itu, sehingga akhirnya berkat bantuan berdoa juga, tapi saya dengan tindakan yang seperti itu, sehingga saya bisa menemukan pasangan hidup saya yang saat ini itu. Jadi gitu ceritanya. Itu dampak positifnya. Iya, terima kasih nih ceritanya Pak Andri. Jadi dampak positif jika aku bisa melewati. Tadi berarti bisa melewati. Melewati itu artinya menjadi berani. Lama-lama trauma itu dihilangkan. Kenapa? Karena tadi mengakui atau menyadari diri. Selama kita tidak nyadari itu yang susah. Kita tidak memahami, tidak nyadari, tidak ngakui. Tapi ketika tahu, sadar, oh aku kok begini, aku terlalu overthinking, aku terlalu perfeksionis. Lah, itulah yang bisa membuat kita menjadi sadar, ngakui, dan kita akan berubah ya. Bagus sekali ya. Oke, dampak positifnya. Silakan Pak Bur. Mic-nya mic. Saya milih nomor yang 6 ya, itu dalam kehidupan yang lama saya SMA tahun negatif ya, karena lingkungan mempengaruhi saya nakal ya. Terus setelah saya mahasiswa tingkat akhir saya sadar, terus kemudian aktif dalam keagamaan. Jadi saya waktu itu saya sudah dipilih menjadi ketua Mudika Hati Kudus ya, itu. Terus kemudian juga dipilih menjadi presidium di gereja katedral. Jadi karena saya aktif, memang aktivis betul saya saat itu. Kemudian setelah saya berumah tangga, berkeluarga, saya menghuni di Merican. Saya pertama kali dipilih menjadi ketua blok. Terus kemudian juga ketua RT. Juga akhirnya meningkat jadi wakil RW. Jadi terus jabatan itu diakui masyarakat di sekitarnya bahwa oke, saya layak untuk menjadi itu. Terus kemudian sampai tahun 2017 saya masih dipercaya oleh jemaat atau warga gereja Wisma Panunggal, mulai jadi ketua komisi, kemudian akhirnya saya menjadi ketua menjadi majelis selama 16 tahun. Nah, itu kepercayaan yang luar biasa dari warga. Akhirnya saya betul-betul positif ya, karena kita lewati hambatan itu dengan baik, dan sampai sekarang saya memang masih diakui masyarakat gereja Wisma Panunggal. Wah, kamu hebat tuh, gitu. Ya, itu positif. Yang tadi ya ada mental blocknya, kemudian jadi hebat tadi ya. Jadi dampak positif, kalau tadi
makasih ya Pak Pur. Iya. Kalau tadi Pak Andre tadi dampak positifnya akhirnya bisa melewati itu, dampak positifnya apa tadi? Berhasil merubah diri, mendapatkan yang diharapkan kan, berarti tujuannya tercapai. Ketika masih ada mental block tadi, belum tentu sampai sekarang tujuannya tercapai atau enggak. Ya mungkin tercapai tapi terhambat ya. Tapi ketika itu dirubah, nah ya jangan masa single terus. Iya. Iya, makanya setelah ngerubah bahwa itu dampaknya positifnya apa ya, itu merubah diri bisa mendapatkan yang sesuai yang diinginkan, mendapatkan tujuannya seperti apa, itu yang kita capai. Pak Pur juga tadi Pak Pur ada bilang dipercaya sebagai apa tadi, blok tadi, blok apa, bukan mental block ya Pak ya. Ketua mental block. Oh ya, iya, ya bloknya, ya, terus, ya. Oke, terima kasih Pak Pur. Kita lanjut lagi. Nah, sampai pada kesimpulan ya. Cukup lama kita bincang-bincang. Kesimpulannya mental block adalah hal yang bisa diatasi. Buktinya tadi bisa ya, itu terbukti ya. Mental block itu bukan bawaan yang terus melekat ke kita, tidak bisa kita lepaskan, tapi kita bisa menghilangkan mental block negatif ya. Kemudian dengan apa? Dengan usaha dan teknik yang tepat ya. Tadi Pak Andre juga berusaha untuk melepaskan semua perfeksionisme, overthinkingnya dan lain-lainnya, sehingga mental block seperti itu bisa disingkirkan, bisa dihapuskan. Pak Pur juga, Betia juga. Kemudian ambil langkah pertama Anda hari ini. Kita sudah mengenal mental block ini untuk mengatasi mental block Anda. Iya. Demikian presentasi saya hari ini. Semoga teman-teman semuanya terbebas dari mental block. Iya. Demikian. Terima kasih. Sampai jumpa pada presentasi mendatang.